Oke guys, kembali lagi bersama saya dalam pembahasan Trik SKD TUU CPNS 2024. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Oke, untuk soal nomor 1, jumlah semua bilangan di antara 2000 dan 2024 yang habis dibagi 4 adalah. Nah, jadi kan ada bilangan 2000 sampai 2024. Nah, kalau di antara berarti 2000 sama 2024 nggak ikut. Di antaranya itu di dalamnya ini. Nah, apa jumlah bilangannya yang habis dibagi 4 berapa katanya. Oke. Kita ada dua cara. Nah, kalau cara manual, cara yang pertama, ya berarti kan kalau kelipatan 4 di antara 2000 ini dimulai dari 2004, terus 2008, 2012, 2016, 2020. Nah, gitu. Karena 2024 kan tidak ikut karena dia di antara, tidak ikut, sama yang 2000 juga nggak ikut gitu ya. Nah, lalu berarti kan bilangan di antara 2000 sama 2024 yang habis dibagi 4 cuma ini kan. Ada 5 bilangan. Nah, kita jumlahkan. Nah, dapat nilainya ini berapa gitu. Oke. Kalau kita jumlahkan, ini nanti nilainya itu adalah 10.060 ya. Nah, dapatnya nanti A gitu. Ini cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, kita gunakan konsep yang namanya UN. Itu adalah ini aritmatika ya. Aritmatika. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, di mana A itu adalah suku pertama dan B itu adalah B jarak antar suku gitu ya. Lalu kita punya SN itu N/2 2A ditambah N-1 kali B. Nah, atau SN itu sama dengan N/2 A ditambah UN. Nah, jadi ini sama saja ya. Oke, jadi kalau misalnya kita pengen mencari UN atau pengen mencari SN, nah kita harus cari dulu A-nya ini berapa, lalu N-nya berapa, B-nya berapa. Nah, atau biar berurut, kita cari A-nya berapa, B-nya berapa, N-nya berapa. Kalau yang ketiga ini kita udah dapat, baru bisa kita cari UN atau SN pada kasus ini ya. Oke, nah karena tadi jumlah bilangan kan dikasih tahu jumlah bilangan. Berarti kalau jumlah itu kita gunakan SN karena SN itu simbol dari jumlah. Kalau UN itu suku ke N gitu ya. Jadi suku ke N ini berapa? Itu adalah UN gitu ya. Nah, anggap kita tahunya ini ya. Jumlah semua bilangan di antara 2000 sama 2024 yang habis dibagi 4 adalah. Itu kan yang kita ketahui. Kita pengen cari jumlahnya itu berapa gitu ya. Nah, berarti kalau kata-kata di antara lagi 2000 kan nggak ikut. Berarti yang kita punya A-nya itu adalah 2024 karena 2004 ya. Karena 2004 inilah bilangan pertama yang habis dibagi 4 di antara 2000 sama 2024. Oke, ini yang kita ketahui. Nah, lalu langkah keduanya itu kita cari UN. UN di sini kita belum tahu N-nya berapa. Nah, tapi kita ketahui bahwa UN di sini adalah suku terakhir dari ini. Nah, bilangan di antara 2000 sama 2024 yang habis dibagi 4 suku pertamanya 2004.
suku terakhirnya ada berapa? Berarti kita kurangkan aja 4. 2024 dikurang 4 nilainya 2020 ya. Berarti UN-nya ini 2020. Oke. Tapi kita belum tahu N ini berapa atau suku keberapa gitu ya. Kalau kita lihat dari pembahasan yang pertama itu kan suku ke-5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini ada 2 cara. Jadi cara kedua ini belum dianggap belum kita tahu. Oke. Nah, di 2020 ini kita pengen cari N-nya kan. Berarti caranya gunakanlah rumus yang ini, UN ini. Oke. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Kita ketahui nilai UN ini adalah 2020. A-nya tadi berapa? 2004 ya. 2004 ditambah. Nah, N ini kita belum tahu. B-nya berapa? Tentu 4 karena jaraknya ini adalah 4 gitu ya. Kalau dia udah habis dibagi 4 tentu jarak antar sukunya pasti 4. Nah, berarti ini 4 sama dengan 2020. Oke. 2024 ini kita pindahkan ke kanan. Lalu 4 ini kita kalikan ke dalam. Berarti ini menjadi 4N dikurang 4 sama dengan 2020 dikurang 2004. Oke, ada yang bingung misalnya. Ini 4 dikali N nilainya 4N. 4 kali min 1 min 4. Gini ya. Oke, berarti 4N dikurang 4 sama dengan berapa ini? 2020 dikurang 2004 adalah 16. 4 ini kita pindahkan ke kanan. Berarti 4N sama dengan 20. Berarti N-nya berapa? 5. Nah, kita ketahui bahwa suku ke-5-nya adalah 20. Kalau kita cek dari yang pembahasan pertama, benar ya. 2020 itu suku ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita udah dapat, berarti kita dapat apa? Kita dapat, kita kasih note di sini ya. Kita kasih note di sini. Nah, kita dapat N-nya 5, A-nya 2004, lalu B-nya ini 4, atau U5-nya ini, atau UN sama dengan U5-nya ini sama dengan 2020. Nah, karena kita pengen mencari SN, boleh kita gunakan rumus pertama atau rumus kedua. Sama saja ya. Oke. Apa pembeda atau kapan kita gunakan rumus pertama, kapan kita gunakan rumus kedua? Nah, kalau dalam suatu barisan itu, kita udah ketahui nilai UN-nya, seperti ini UN-nya udah diketahui, berarti gunakan rumus SN yang kedua. Tapi kalau suku KN-nya ini kita belum ketahui, nah kita gunakan rumus yang pertama. Jadi gitu ya cara membedakan kapan kita gunakan rumus pertama, kapan kita gunakan rumus yang kedua. Oke. Dari sini ya. Berarti SN itu sama dengan SN atau yang disebut S5 karena N-nya sama dengan 5 berarti itu apa? N per 2. Yang ini ya rumus yang ini. N per 2 berarti 5 per 2 kali 2004 ditambah 2020. Karena suku pertamanya 2004, suku terakhirnya 2020. Berarti ini 5 per 2 dikali, 2004 ditambah 2020 itu adalah 4024. Nah, kalau kita coret 2 sama ini nilainya 2012. Oke. Nah, kalau kita kalikan 5 dikali 2012 nilainya 10.000.
60. Nah, sama nilainya. Sama yang ini cara kedua sama cara pertama, nilainya 10.060. Oke. Nah, kenapa kita harus bahas kedua cara ini? Nah, jadi gini, kalau misalkan angkanya ini terjangkau kayak 2000 sampai 2024 di antara ya, yang habis dibagi 4 kan masih kita bisa list nih bilangannya berapa. Nah, kita gunakan cara yang pertama. Tetapi kalau misalkan list bilangannya ini terlalu banyak, contohnya misalnya bilangannya ada 20 bilangan nih. Nah, itu alangkah bagusnya kita gunakan cara kedua. Gitu ya. Jadi karena dalam dalam tes CPNS ini kan waktu juga dituntut gitu ya. Lebih cepat, lebih baik dan tepat gitu ya. Nah, kalau misalnya dia terjangkau, oke, yang pertama ini lebih cepat. Tapi kalau misalkan dia banyak sukunya, misalnya ada 25 atau 30 gitu ya, nggak mungkin kan kita list satu-satu baru kita jumlahkan. Kita gunakan cara yang kedua biar lebih cepat. Oke, itu soal yang pertama dalam bilangan bulat. Kita lanjutkan pada soal yang kedua. Oke, dari 8 bilangan ganjil berurutan dari kecil ke besar. Jadi dia ada 8 bilangan ganjil yang berurutan. Oke, berarti kita kasih aja ya. Urutan yang pertama misalnya gini. U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, dan U8. Nah, U8. Anggaplah ini cara pertama kita ya. Nah, katanya gini, ada 8 bilangan, ini ada 8 suku, 8 bilangan berurutan dari kecil ke besar. Dia bilangan ganjil. Oke, bilangan ganjil berarti jarak-jarak 2 gitu ya. Diketahui bahwa 9 adalah bilangan pada urutan ke-7. Oke, urutan ke-7 mana? Yang ini. Berarti ini nilainya 9. Karena dia bilangan ganjil, berarti ini tentu 11. Sebelum 9 berapa? 7, 5, 3, 1, min 1, min 3. Nah, inilah bilangannya. Berapa jumlah semua bilangan itu? Berarti tinggal kita jumlahkan. Min 3 tambah min 1 tambah 1, berarti kita tulis saja. Itu SN. Itu nilainya berapa? Min 3 tambah min 1 tambah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11. Oke. Min 1 sama 1 jadi 0 hilang. Min 3 sama 3 jadi 0 hilang. Berarti kita tinggal menjumlahkan ini. Nah, 5 ditambah 5 tambah 7, 12. Tambah 9 itu 21. Ditambah 11 itu nilainya 32 ya. Berarti ini kita peroleh nilainya 32. B. Nah, ini langkah pertama kita. Oke, kalau langkah kedua, nah kenapa harus ada langkah kedua? Karena di soal ini kan dia ada 8 bilangan ganjil berurutan. Oke, masih terjangkau, masih bisa kita tulis. Makanya lebih cepat pada kasus ini cara seperti ini. Bagaimana kalau misalnya 80 bilangan? Nggak mungkin kan kita tulis 80 bilangan berurutan gitu ya. Makanya kita gunakan rumus apa yang tadi? Yang ada ini, aritmatika ini. UN, SN, SN gitu ya. Oke, ingat, kapan kita bisa mencari UN sama SN? Ketika ada A, ada B, ada N. Oke. Nah, dari soal ini kita ketahui ada 8 bilangan ganjil. Berarti N-nya itu udah pasti 8. Nah, karena dia bilangan ganjil, berarti B-nya itu udah pasti 2 karena jarak-jaraknya 2. Oke. Nah, apa yang belum diketahui di sini? A. A-nya belum ada, suku pertamanya belum ada. Tetapi pada soal dikasih tahu bahwa suku ke-7 itu adalah 9. Berarti U7 sama dengan 9. Udah dikasih di soal. Nah, kita cari apa sih tadi rumus UN? UN tadi adalah A tambah N-1 kali B. Kita pengen cari A-nya ini berapa. Oke, kita masukkan
apa yang dikasih tahu di soal, di mana U7 sama dengan A ditambah 7 kurang 1 dikali B. B-nya adalah 2. Sama dengan berapa? 9. Karena dari soal diketahui bahwa U7 ini sama dengan 9. A ditambah 7 dikurang 1 ini 6. 6 dikali 2, 12 ya. Sama dengan 9. Berarti A sama dengan 9 dikurang 12. Dapat A-nya adalah min 3. Berarti A ini adalah min 3. Benar ya, suku pertamanya tadi min 3. Lalu kita cari berapa jumlah bilangan itu. Berarti kita cari Sn. Sn tadi rumusnya apa? Nah ingat, kalau yang diketahui N, B, sama A, kita gunakan rumus yang pertama ya. N per 2, 2A ditambah N min 1 kali B. Oke, kita pengen cari S8 ya. Karena ditahu bahwa 8 bilangan kan, berarti kita jumlahkan ke 8 bilangan itu. Berarti kita cari S8. 8 per 2 karena N per 2. 2 kali A. A-nya min 3. Ditambah 8 min 1 kali 2. Karena bedanya 2 ya. Jarak-jaraknya 2. Oke. 8 per 2 4. Kali 2 kali min 3. Ini min 6. Ditambah 8 dikurang 1. Ini 7. 7 kali 2 ini berapa? 14. Oke. Nah 4 dikali min 6 tambah 8. Min 6 ditambah 14. Ini nilainya 8 ya. 4 kali 8 32. Oke. Nah gini. Oke. Kalau misalnya ada yang bingung min ditambah 14 ini, ingat lagi bahwa min itu kita anggap kita berhutang. Lalu 14 itu atau tanda plus itu anggap itu milik kita. Jadi kita punya 14, misalnya 14.000. Kita punya hutang 6.000. Apa yang terjadi? Kita memiliki uang sisa 8.000. Kalau misalnya minnya lebih besar, berarti hutang kita masih ada. Berarti tandanya negatif misalnya gitu ya. Oke. Nah, kita perhatikan. Di sini kenapa 8 per 2-nya ini kita langsung bagikan. Sementara di soal sebelumnya itu kita operasikannya terakhir. Nah, itu ketika ini bisa dibagi atau bilangannya bulat, kan 8 per 2 itu 4 ya. Ya udah langsung bagi saja. Tetapi kalau misalnya seperti yang soal sebelumnya, 5 per 2 ini kan 2,5 ya. Daripada ada koma, dia kan nggak bulat lagi ya. Nggak usah, nanti aja dioperasikan di terakhir gitu. Nah seperti ini. Jadi itu kapan kita langsung bagi, kapan terakhir kita operasikan. Seperti itu. Nah, jawabannya 32 pada soal ini. Alasan kenapa ada dua cara sama seperti sebelumnya. Mana tahu yang diberikan itu dia nggak terjangkau, maka gunakan rumus yang kedua ini. Kalau misalnya dia masih terjangkau ya cara manual saja biar lebih efektif gitu ya. Oke, ini soal nomor 2. Kita lanjut pada soal berikutnya, nomor 3. Nah, pada nomor 3 ini, jika N adalah bilangan ganjil. Oke, N ini adalah bilangan ganjil. Tapi kita nggak tahu N ini berapa. Ya bisa jadi 1, 3, 5, 7. Yang penting dia ganjil gitu ya. Maka, yang merupakan bilangan genap adalah, oke, dari sini yang genap mana saja. Wah, gimana nih gitu ya. Oke, kita punya konsep. Yang pertama kalau misalnya konsepnya perkalian ya. Oke. Ini kalau misalnya perkalian. Oke. Di sini misalnya ganjil. Sini genap. Ini ganjil lagi. Ganjil, ini genap. Oke. Nah, kalau dia, oke,
kita operasikan. Kalau dia kali, ganjil dikali ganjil. Nah, ambil saja contohnya. Misalnya 1 dikali 3. Kan ganjil kali ganjil ya, tetap 3 atau tetap ganjil. Apapun bilangan ganjil, kalau dikalikan dengan ganjil, contohnya 5 kali 7, ya pasti ganjil juga gitu ya. Nah, pasti ganjil. Sehingga apa? Sehingga ganjil dikali ganjil ya tetap ganjil. Nah, kalau ganjil dikali genap, ini genap. Nah, karena apa? Karena misalnya 2 dikali 3. Contohnya 3 dikali 2, 6. 5 dikali 4, 20. Nah, jadi kalau konsepnya perkalian itu, kalau dia ada angka genap, dikalikan bilangan apapun, dia pasti genap. Jadi ini genap juga, ini genap. Nah, genap kali genap ya pasti genap ya. Genap kali ganjil aja genap, apalagi genap kali genap gitu. Oke, ini konsep yang pertama. Nah, konsep yang kedua, kalau dia jumlah atau pertambahan bagaimana gitu ya. Oke. Nah, yang di sini tetap sama, misalnya ini ganjil, ini genap, ini ganjil, ini genap. Oke, ini tambah ya, atau penjumlahan. Nah, kalau dia tambah, ganjil tambah ganjil, ambil contoh saja. 1 ditambah 3, 4. 1 tambah 3, 4. Ya genap ya. 3 tambah 7, 10. Nah, artinya apa? Ganjil ditambah ganjil nilainya genap. Nah, kalau ganjil ditambah genap, contohnya 1 tambah 4, 5. 3 tambah 6, 9. Artinya apa? Ganjil ya, ganjil. Begitu juga genap tambah ganjil, dia ganjil. Kalau genap tambah genap ya pasti genap. Oke. Nah, bagaimana cara kita cepat mengingat konsep ini? Kalau dia perkalian, ada angka genap. Genap dikali apapun dia genap. Tapi kalau ganjil kali ganjil dia pasti ganjil. Kalau misalnya konsep penjumlahan, kalau dia sama, contohnya ganjil tambah ganjil, dia pasti genap. Genap tambah genap pasti genap. Tapi kalau dia berbeda, genap ganjil, ganjil genap, dia pasti ganjil jawabannya. Nah, seperti itu cara kita mengingatnya ya. Nah, ini berlaku buat pembagian. Jadi di sini juga berlaku buat pembagian dan berlaku juga buat pengurangan. Nah, jadi dia berlaku juga ya. Konsepnya sama. Oke. Nah, jadi kita pilah nih, karena dikasih tahu bahwa N itu ganjil. Nah, kita cek satu-satu. A itu N pangkat 3. Artinya N pangkat 3 itu apa? Kan itu N kali N kali N. Nah, berarti ganjil dikali ganjil, ingat ini, ganjil kali ganjil, ganjil kan? Ini ganjil. Ganjil ini dikalikan dengan N. N tadi ganjil. Ganjil kali ganjil, ya tentu ganjil juga. Maka ini jawabannya ganjil. Nah, oke, yang B kenapa ini salah? Karena kan kita pengennya yang bilangan genap kan. Berarti ini tidak memenuhi. Jawabannya bukan A. Gitu. Oke, kalau B N per 3. Nah, N di sini kan ganjil. 3 ini 3 apa? 3 ganjil kan? Ganjil dibagi ganjil apa? Ingat lagi konsep ini. Ganjil dibagi ganjil tetap ganjil. Oke, berarti ini jawabannya ganjil. Oke, yang C 2N plus 1. Nah, N di sini adalah ganjil kan? Oke. 2 dikali ganjil, 2 ini genap. Genap
dikali ganjil, genap kali ganjil, ya genap kan? Oke, ini genap. Genap ditambah 1 pasti ganjil. 1 di sini kan ganjil ya. Nah, ingat kalau penjumlahan genap ditambah ganjil nilainya ganjil. Berarti yang ini ganjil. Oke. Yang D, n kuadrat kurang 2. Nah, ingat n kuadrat ini karena n kali n ya. N di sini adalah ganjil dikali ganjil. Nah, konsepnya apa? Ini sama kan? Ganjil. Nah, ganjil dikurang 2. 2 itu apa? Genap. Nah, ganjil dikurang genap, ya tetap ganjil ya. Maka ini nilainya ganjil. Nah, yang E, n plus 3. Berarti ini kan tadi ganjil. Kita kalikan dengan ganjil yang ditambahkan dengan 3 ini. 3 kan ganjil ya? Oke. Nah, berarti ini ganjil kali ganjil tambah ganjil. Ingat, ganjil tambah ganjil genap ya. Genap. Oke, kalau ganjil kali genap, ganjil kali genap, nilainya genap. Oke, berarti ini jawabannya ini adalah ini genap. Nah, berarti ini jawabannya genap. Pada kasus ini nomor 3 ini, manakah yang bilangan genap? Ya tentu E gitu ya. Berarti jawaban ini adalah E. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu contoh bilangan juga di mana dikasih tahu n bilangan ganjil, manakah bilangan yang genap, ya kita bisa uraikan seperti ini gitu ya. Oke, kita lanjut pada soal nomor 4. Nah, wah. Soal nomor 4 ini kakek lahir tepat 65 hari sebelum proklamasi RI tanggal 17 Agustus 1945. Jika proklamasi jatuh pada hari Jumat, pada hari apa kakek dilahirkan? Wah, artinya dia ngomong gini. Kalau misalnya 17 Agustus itu hari Jumat, 65 hari sebelum ini hari apa? Nah, itu yang pengen ditanyakan. Nah, caranya itu karena yang ditanya hari apa. Oke, karena ditanya hari apa, artinya kita bagi 65 ini, oke, hari itu jumlahnya ada apa? Ada 7 kan? Nah, hari itu jumlahnya 7. Ya, kita mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, ada 7. Caranya itu tinggal kita bagi 65 ini kita bagi 7. Kenapa? Karena setiap kelipatan 7 dia pasti hari Jumat. Karena gini, di sini kan 17 Agustus. Oke, di sini kan 17 Agustus ya. 1945 gitu ya. Nah, karena kalau misalnya nih 7 hari sebelum hari Jumat, misalnya kan ini kan 65 hari ya. Misal 7 hari nih. 7 hari sebelum hari Jumat hari apa? Ya hari Jumat juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini hari pertama sebelum hari Jumat, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Jadi Jumat itu 7 hari sebelum hari Jumat, ya hari Jumat juga. Makanya kita bagi 7 ini. Kalau misalnya 1 hari sebelum hari Jumat, ya hari Kamis. 2 hari sebelum hari Jumat, ya hari Rabu. Kalau 5 hari sebelum hari Jumat, ya hari Minggu. Nah, menyesuaikan ininya. Oke. Nah, caranya itu 65 dibagi 7, sisa berapa? Sisa berapa? Sisanya itu menunjukkan angka ini. Kalau misalnya sisa 1 berarti hari Kamis. Kalau sisa 2 hari Rabu. Gitu ya. Oke, ini kalau kita bagi 65 bagi 7, ini nilai paling mendekati 9. Dimana 9 dikali 7, 63.
Berarti sisanya berapa? 2. Berarti 65 dibagi 7 sisanya 2 kan. Artinya 65 hari sebelum proklamasi ini sama dengan menyampaikan 2 hari sebelum hari Jumat. Ini hari apa? Ya 2 hari sebelum hari Jumat ya hari Rabu. Maka pada kasus ini jawabannya adalah Rabu. Nah jadi cara menjawabnya seperti ini ya. Oke. Nah, beda hal ya, ini ada 2 kasus. Kalau misalnya yang ditanya itu 65 hari sebelum 17 Agustus itu tanggal berapa? Yang ditanya di sini kalau misalnya tanggal gitu ya. Nah, kalau tanggal ingat lagi yang Januari itu berapa tanggal? Itu ada 31. Februari ada berapa? 28 atau 29. Di mana 29 ini kabisat gitu ya. Nah, nanti ingat sampai Desember ini jumlah tanggalnya ada berapa? Ada 31. Nah, nanti ini diingat, tinggal kita kurangkan aja per bulannya. Kurangkan. Berarti kan 65 kalau misalnya nih Agustus kan sebelum bulan Agustus ada apa? Bulan Juli. Juli itu kan 31. Berarti nanti 17 tambah 31 sama berapa untuk sampai 65 nanti diperoleh tanggalnya. Seperti itu ya kalau dia tanggal. Tapi kalau dia hari ya bagi 7 saja seperti itu. Oke, bagi yang bingung pada pembahasan tentang tanggal, boleh nanti di komen. Kita carikan contoh soal tentang tanggal, kita bahas sama-sama. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini sangat sering muncul sering banget gitu ya. Dimana jika 1,565656 sampai titik-titik sama dengan X tambah Y per Y. Dengan X dan Y-nya adalah bilangan bulat. Wah, X dan Y-nya bilangan bulat. Maka hubungan yang paling tepat antara ini adalah berapa? Atau apa gitu ya. Nah, langkahnya itu kita rubah dulu bilangan desimal tak hingga banyaknya koma di belakang ini menjadi bilangan pecahan. Jadi 1,565656 sampai titik-titik gitu. Banyak 56-nya berulang banyak banget gitu. Ini kita rubah menjadi pecahan dalam bentuk pecahan. Ini kan desimal. Kita rubah dalam bentuk pecahan kayak A per B. Nah, gitu. Nanti A per B ini sama dengan, kan di sini dikasih tahu bahwa X tambah Y, X ditambah Y per Y kan di soal dikasih tahu. Nah, artinya nanti A itu X tambah Y, B itu Y. Nanti apa hubungannya gitu ya, baru kita bisa kerjakan. Nah, problemnya di sini bagaimana cara merubah pecahan, bagaimana cara merubah desimal ke pecahan. Nah, caranya itu pertama bisa kita misalkan dulu, misalnya bilangan ini apa gitu ya, misalnya Z sama dengan 1,565656 titik-titik. Nah, kita nggak tahu kan, anggap aja lah Z gitu ya. Nah, selanjutnya lihat pengulangannya ada berapa. Ini kan 56, 56, 56. Berarti pengulangannya kan 2 angka kan. Kalau dia 2 angka berarti 100 Z ini nilainya berapa. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya 3 bilangan berarti 1000 Z. Kalau misal 1 bilangan berulang berarti 10 Z gitu ya. Oke, ini karena 2 angka berulang 56 nih berarti 100 Z. Oke, 100 Z berapa? Berarti ini kita kalikan dengan 100. Ya, nilainya berapa? Nilainya 156. Nilainya 156,5656 titik-titik. Nah, Z tadi apa? Z tadi adalah 1,565656 titik-titik. Nah, kalau ini kan karena dia titik-titik, artinya ini 56 juga kan. Kita nggak tahu, pokoknya 56-nya banyak banget ya. Selanjutnya, baru kita kurangkan. Nah, baru kita kurangkan.
100Z dikurang Z, tentu ini 99Z. Oke. Nah, ini 156 koma banyak ini dikurang koma banyak ini, yang ini pasti hilang. Nah, gitu ya. Jadi kok gunanya itu seperti ini, biar nanti komanya nih bisa hilang. Berarti 156 dikurang 1, ini nilainya 155. Berarti Z ini berapa? 155 yang kita bagi dengan 99. Nah, inilah bilangan yang ini tadi A per B itu. Berarti karena di soal dikasih tahu bahwa ini sama dengan X tambah Y per Y, berarti ini sama dengan X tambah Y per Y. Nah, kita peroleh apa? Diperoleh yang pertama itu X ditambah Y sama dengan 155. Yang kedua itu 99 sama dengan Y. Atau bisa kita tulis Y sama dengan 99. Nah, jadi 155 ini sama dengan X tambah Y, 99 ini sama dengan Y. Nah, gitu caranya ya. Oke, karena kita peroleh Y sama dengan 99, berarti ini X ditambah 99 sama dengan 155. Berarti X sama dengan 155 kurang 99. Berarti X sama dengan berapa? 155 dikurang 99, berarti ini 56 ya. Nah, kita peroleh X-nya 56. Lalu kita peroleh Y-nya 99. Berarti hubungannya apa? 56 ini kan kurang dari 99. Berarti hubungannya itu adalah X kurang dari Y. Nah, seperti ini. Jadi kita peroleh jawabannya adalah A. Oke. Ingat lagi ya, cara merubah desimal ke pecahan itu lihat pengulangan angkanya. Kalau pengulangan angkanya ini 2 kali, berarti dia 100 Z. Nanti tinggal dikurangin, komanya hilang, dapat nanti pecahannya seperti itu ya. Oke, ini soal nomor 5. Berikutnya ada soal bonus. Nah, sama seperti soal nomor 5. Caranya gimana? Rubah dulu ini ke pecahan. Cara merubahnya, ingat pengulangannya ada berapa, nanti tinggal ikuti alurnya, ini diperoleh bonusnya. Oke. Nah, untuk jawaban bonus bisa yang mau mengerjakan boleh nanti kasih jawabannya di kolom komentar, kita bakal cek jawabannya apakah benar atau salah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Goodbye.